Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya salam kebajikan. Hari ini suatu kebanggaan ketika kemudian saya pribadi dapat duduk di antara orang-orang yang hebat, di antara orang-orang yang memiliki jejak perjalanan yang jauh, lebih memiliki pengalaman daripada saya. Sebenarnya hari ini sungguh luar biasa ya, tema yang diangkat yaitu merdeka apakah sama dengan kebebasan. Mungkin karena kita mempersingkat waktu juga, kalau dalam perspektif pergerakan yang hari ini coba ulun gagas, yang coba hari ini saya gagas adalah merdeka dengan kebebasan memang terkadang kita anggap sesuatu hal yang sama. Merdeka dan kebebasan terkadang kita anggap itu adalah hal yang sama. Namun setelah kita kulik lebih dalam dan kita pelajari, ternyata merdeka dan kebebasan itu dua hal yang jauh sangat berbeda. Merdeka menurut hemat dan sependek pengetahuan saya pribadi, merdeka adalah terbebas dari segala bentuk penindasan, terbebas dari segala bentuk pembudakan, baik dari pikiran, baik dari ekspresi maupun segala aspek. Itu merdeka. Kalau kebebasan, kita bebas. Bebas di sini bukan berarti kita terkadang menyebut diri kita bebas, tapi kita tidak merdeka. Ya, kita bebas melakukan suatu hal, misalnya kita bebas memilih agama, tapi terkadang kita harus dibatasi dengan berbagai macam aturan, berbagai macam gap yang harus membatasi daripada kemudian pilihan tersebut. Misalnya lagi, kita mengaku merdeka, tapi ketika kemudian kita hari ini aksi unjuk rasa, malah harus ada surat pemberitahuan, harus ada jam malam. Ya, pada akhirnya di situ dapat kita simpulkan bahwasanya antara merdeka dan juga kebebasan itu adalah dua aspek yang berbeda. Mungkin kalau kita berbicara kemerdekaan hari ini, yang selalu coba saya bawakan adalah hari ini kita bangga menyebut bangsa ini bangsa yang besar. Hari ini kita bangga menyebut bangsa ini bangsa yang merdeka. Namun hari ini boleh kita lihat dengan berbagai macam kebijakan yang hadir hari ini, berbagai macam kemudian aturan-aturan yang hadir hari ini justru mencederai daripada nilai-nilai kemerdekaan yang diperjuangkan zaman dulu. Kemerdekaan sejatinya lahir dari darah, dari pengorbanan, dari tangisan pejuang-pejuang terdahulu. Namun hari ini apakah kita sudah merdeka? Kan pertanyaannya sekarang seperti itu. Karena hari ini kita berbicara kebebasan dan kemerdekaan. Kalau pertanyaannya hari ini apakah kita sudah merdeka? Hari ini kalau dari pribadi menyebutkan hari ini saya masih belum merdeka. Kalau tidak salah mengutip dari perkataan Tan Malaka, merdeka hari ini yang dianggap oleh Soekarno waktu itu, apakah merdeka kaum borjuis yang ya pada intinya berkuasa dengan sewenang-wenang, yang orang yang memiliki kekuasaan, orang elit-elit politik waktu itu memiliki kebebasan, memiliki rasa merdeka. Namun pada hari itu masih banyak kaum kelaparan, kaum yang termarginalkan. Makanya timbullah perspektif dari ulun pribadi bahwasanya kemudian hari ini kita tidak pantas disebut merdeka ketika kemudian kita masih banyak melihat anak-anak di pinggir jalan, orang-orang tua di pinggir jalan yang masih kelaparan. Hari ini prinsip kemerdekaan sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar, sudah diatur dalam undang-undang, sudah diatur dalam berbagai kemudian hierarki peraturan dari Undang-Undang Dasar. Di situ sudah menjelaskan bagaimana kemudian tugas negara, tugas pemerintahan terhadap kebebasannya. Misalnya contoh,
di dalam Undang-Undang Dasar itu dari pasal 27 sampai pasal 28J menyebutkan hak asasi manusia, menyebutkan bagaimana kemudian dari cara kita menyampaikan aspirasi, artinya kita bebas di sana. Itu kalau kita berbicara Undang-Undang Dasar. Kalau kita berbicara pembukaan undang-undang, di dalam pembukaan undang-undang di alinea keempat itu ada tugas negara, di antaranya mencerdaskan kehidupan bangsa. Hari ini kenapa ulun mengatakan bahwasanya ulun berpendapat hari ini kita belum pantas disebut merdeka, karena masih banyak anak-anak bahkan kemudian orang miskin yang tidak bisa bersekolah, padahal tugas negara sudah nyata di dalam Undang-Undang Dasar, di dalam konstitusi yang menjamin hak warga negara. Namun pada akhirnya dari berbagai aspek yang coba kita lihat hari ini, kemerdekaan itu hanya sebatas kata yang indah yang kehilangan maknanya pada hari ini. Karena ulun pernah menulis, ada sedikit tulisan ulun di sosial media, di Instagram. Di situ ulun menulis bahwasanya merdeka itu adalah kata indah yang kehilangan makna. Kenapa sampai ulun punya pemikiran seperti itu? Pada akhirnya adalah hari ini kenapa ketika kita berunjuk rasa harus ada surat pemberitahuan? Kenapa ketika kita berunjuk rasa harus ada jam malam? Apakah hari ini ulun menyalahkan aturan? Tidak. Apakah hari ini kita menyalahkan aturan yang dibuat pemerintah? Tidak juga. Namun pada akhirnya hal-hal kecil yang seperti itu sebenarnya membatasi daripada kebebasan kita. Kita menyebut kita merdeka, tapi ternyata kita tidak bebas. Kita menyebut kita bebas, tapi ternyata kita tidak merdeka dengan berbagai macam apa yang coba ulun sebutkan tadi. Contoh kecil lagi, kalau kita berbicara karena ini adalah bulan suci, kalau dalam pikiran ulun sebut ini adalah bulan suci karena ini adalah hari di mana proklamasi digaungkan oleh Soekarno pada waktu itu. Hari ini memang kita tidak lagi berperang dengan senjata, kita tidak lagi berperang dengan fisik kita. Namun percayalah, hari ini justru kita diperangi dengan berbagai macam sistem yang timbul, dengan berbagai macam aturan-aturan yang timbul. Karena Soekarno juga pernah menyebutkan, aku mudah karena aku hanya melawan penjajah. Perjuanganku lebih mudah karena aku melawan penjajah, tapi perjuangan kalianlah yang akan lebih susah karena melawan daripada bangsa sendiri. Contohnya apa kawan-kawan? Kita lihat sudah video yang ditampilkan tadi. Bagaimana kemudian wakil yang katanya wakil rakyat hari ini di era ketika melihat bahwasanya banyak rakyat-rakyatnya yang sengsara, dia malah joget-joget tidak jelas, poya-poya tidak jelas. Padahal kita lihat nyata, bahkan kemudian hari ini mungkin kawan-kawan merasakan hari ini kita hampir saja tidak bisa makan. Karena kalau kita berbicara hari ini pertumbuhan ekonomi di ruang lingkup kita aja, contohnya misal karena ulun dari orang pesisir, orang tua ulun berprofesi sebagai nelayan, di situ menyebutkan bahwasanya hari ini orang tua ulun menyebutkan begitu susah untuk mencari sepiring nasi gitu. Karena apa? Karena hari ini dengan kebijakan-kebijakan yang dihadirkan oleh pemerintah, pertumbuhan ekonomi kita makin menurun. Contoh misalnya karena abah ulun, bahasa Banjar, abah ulun berprofesi sebagai nelayan, harga ikan misalnya 10.000, tapi harga bahan bakar untuk mencari ikannya malah lebih mahal daripada itu. Ya, pada akhirnya ini juga adalah suatu PR ketika kita menyebutkan negara ini adalah bangsa yang merdeka. Hari ini bahkan sering ulun berdebat dengan kawan ulun sorang, dengan teman duduk diskusi ulun sorang, mungkin hari ini pun hadir juga dia di sini gitu.
hari ini begitu emosional ketika ulun menyebutkan melihat nasib keadaan bangsa ini gitu, apalagi melihat yang ditampilkan tadi. Apakah krisis 98 akan terjadi lagi? Kalau ulun mengakui ulun tidak lahir di tahun 1998, ulun tidak ada di zaman itu, tapi kemudian ulun bertanya dari perspektif orang-orang desa, ulun bertanya dari perspektif akademisi. Kalau dari orang desa menyebutkan mereka enak di tahun 1998 dan sebelumnya gitu. Tapi setelah ulun lihat lagi dengan analisis data dan kajian, ternyata tidak semulus yang kita lihat gitu pada akhirnya. Artinya apakah krisis 98 itu akan terjadi hari ini? Kalau negara terus-terusan seperti ini, dapat dipastikan sebenarnya, dapat dipastikan krisis itu akan terjadi. Karena ulun mendengar bahkan kemudian berita ini kemudian lahir lagi, di tahun depan Indonesia akan mengambil utang sekitar 700 triliun ke negara luar. Bahkan negara ASEAN menyebutkan kalau Indonesia terus-terusan begini, Indonesia akan menjadi negara yang hancur. Indonesia tidak akan lagi menjadi negara yang berdaulat kalau terus-terusan ngutang. Pada akhirnya kembali daripada kemudian pembahasan kita adalah merdeka dan kebebasan tadi. Di saat keadaan ekonomi yang sekarang seperti ini, kita bangga menyebut bangsa ini bangsa merdeka. Hari ini pun di ruang lingkup Kalimantan Selatan khususnya, mungkin Bung Henpian sudah melihat beberapa berita. Ada seorang kakek yang dirampas haknya, dirampas hak tanahnya karena bermusuh dengan oligarki, bermusuh dengan elit. Pada akhirnya, apakah ini yang kita sebut merdeka? Di saat kita kelaparan di tanah yang subur. Di dalam Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 3 menyebutkan bumi, air, dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi rakyat yang mana hari ini makmur dengan sumber daya alamnya? Sumber daya alam kita terus dikeruk, ekonomi kita terus diperas, kebijakan-kebijakan kita terus dibatasi. Apakah itu yang hari ini disebutkan oleh Undang-Undang Dasar untuk kemakmuran rakyat? Tidak begitu kan? Ya pada akhirnya ulun jujur begitu amat sedih dan kecewa ketika melihat keadaan negara pada hari ini. Negara acuh tak acuh terhadap masyarakat miskin, bahkan kemudian negara menyediakan contoh bansos. Itu untuk apa? Bansos itu membuat orang-orang yang di bawah merasa terlena. Toh aku dibantu dengan bansos, ngapain aku bersuara? Toh aku dibantu dengan bantuan BLT misalnya, mengapain aku bersuara? Pada akhirnya negara sebenarnya yang ingin membodohkan daripada kemudian generasi-generasinya juga. Ketika kita berbicara permasalahan ini sebenarnya permasalahan yang cukup cukup di ruang yang terlalu bahasanya itu terlalu riskan untuk dibahas sebenarnya. Namun ini harus kita sampaikan karena pada akhirnya ini menjamin daripada kemudian kemerdekaan dan kebebasan. Karena kalau dari ulun pribadi, negara ini pantas disebut negara merdeka ketika kemudian hari ini tidak ada lagi kemiskinan yang terus diwariskan. Negara pantas disebut negara merdeka ketika itu terjadi. Negara pantas disebut negara merdeka ketika kemudian hari ini tidak ada lagi 1,2 juta orang yang harus di PHK dari pekerjaannya. Bahkan kita mendengar janji-janji politik 19 juta lapangan pekerjaan, tapi mata kita melihat
1,2 juta loh yang hari ini di PHK. Itu yang terdata, apalagi yang tidak terdata. Dengan jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 270 juta rakyat Indonesia hari ini, apakah mereka semua mendapat pekerjaan yang layak? Padahal toh sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar, diatur dalam Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, tentang hidup yang layak, tentang pekerjaan yang layak. Hari ini negara ini pantas disebut merdeka ketika tidak ada lagi ketimpangan di dalamnya. Ketika hari ini kaum di bawah merasa berdaulat, merasa diwakili dari sistem yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Tapi kita lihat video viral kemarin, anggota dewan kita, wakil rakyat kita joget-joget di saat merasa tunjangan mereka naik, padahal rakyat mereka tercekik dengan kebijakan tersebut. Ya, pada akhirnya kita dapat disebut merdeka, kita dapat disebut bebas ketika kita menyampaikan aspirasi tidak lagi dibatasi, dengan catatan tidak menciderai daripada konstitusi. Sebenarnya itu juga yang harus digarisbawahi. Kita menyampaikan aspirasi dengan catatan harus memperhatikan daripada kemudian aturan yang memang tidak menyalahi daripada norma kehidupan. Kita pantas disebut merdeka ketika kemudian hari ini tidak ada lagi intel-intel yang terus mengintai daripada aktivis-aktivis, mengintai daripada mahasiswa-mahasiswa, membungkam daripada suara-suara mahasiswa. Mungkin itu dari ulun. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ulun tutup, maka yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal, maka percayalah, yakin usaha sampai. Billahi bismillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.